Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sayang sekali sama kami. Menerima kami apa adanya, bahkan Kau mau mati buat setiap kami. Hari Tuhan, di siang hari ini, di waktu yang sangat singkat ini, bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi sahabat dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya siang hari ini adalah relasi versus transaksi. Yuk kita buka sama-sama kitab Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17, Alkitab catat begini. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ianya Tuhan Yesus ya saudara. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara yang hadir pada siang hari ini sudah tahu cerita ini. Ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya. Dan ini adalah peristiwa sekali-kalinya Yesus marah dengan menggunakan fisik. Ini bisa dibuktikan di ayat yang ke-15 bahwa yang membuat cambuknya Yesus sendiri. Yesus gak suruh Petrus bikinin cambuk, Yesus gak suruh Yohanes bikinin cambuk, tapi dia bikin sendiri cambuknya. Dan dari sini juga membuktikan bahwa Yesus marahnya terkendali, tidak membabi buta. Karena dengan tenangnya dia masih bisa membuat cambuk. Dan saudara, for your information, cambuk yang dibuat Yesus bukan untuk mukul manusia. Tapi cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini untuk mukul kambing dan domba. Karena kambing dan domba kalau harus berjalan atau disuruh lari harus dipentung atau dicambuk. Jadi sekali lagi, cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan untuk mukulin manusia, tapi untuk mengusir kambing dan domba. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang? Kita semua tahu ada muridnya Yesus yang namanya Petrus. Nyebelinnya luar biasa Petrus. Tapi Yesus tidak semarah ini sama Petrus kan? Yudas berkhianat sama Yesus. Tapi Yesus gak semarah ini sama Yudas. Yang paling nyebelin buat saya adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka kalau mengajukan pertanyaan buat Yesus, sifatnya pengen menjatuhkan Yesus di depan orang banyak. Bukan pengen belajar.
Tapi apakah Yesus semarah ini sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tidak juga. Nah, sekali lagi, kenapa Yesus bisa segini marah sama pedagang-pedagang? Nah, saudara tolong catat dalam hati saudara, ternyata di balik kemarahan Yesus ini ada sebuah pesan buat setiap generasi sampai hari ini dan untuk generasi yang akan datang. Bahwa ternyata Yesus tidak marah sama aktivitasnya, tapi Yesus marah sama mentalitasnya. Saya ulang, Yesus tidak marah sama aktivitasnya, dia marah sama mentalitasnya. Contoh, aktivitas militer di barak militer dan di medan pertempuran itu cocok. Tapi kalau mentalitas militer dibawa masuk ke rumah tangga, nggak cocok. Istri lagi masak, makanan belum matang, suami ke dapur lempar granat. Kenapa nggak matang-matang? Buar gitu. Nggak cocok mentalitas militer dibawa masuk ke rumah tangga. Anak salah, push up 100 kali. Nggak cocok. Tapi aktivitas militer di tempat yang tepat itu cocok. Sama. Aktivitas berdagang dalam dunia marketplace, it's very okay. Aktivitas berdagang dalam sistem perdagangan, it's very okay. Tapi kalau mentalitas pedagang dibawa masuk ke rumah Tuhan, mentalitas pedagang dibawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang bahaya. Dan mentalitas pedagang di mana-mana cuman ada dua dan sama di mana-mana. Mentalitas pedagang yang pertama adalah pedagang selalu mau cari untung. Betul apa betul? Tidak ada pedagang yang mau cari rugi. Pedagang selalu cari profit. Sekali lagi, dalam sistem perdagangan it's very okay kita cari profit. Tapi kalau mental ginian dibawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang ngeri. Dan banyak orang Kristen akhirnya tidak punya hubungan sama Tuhan, tidak punya relasi. Tapi mereka deketin Tuhan, pendekatan mereka adalah pendekatan untung dan rugi. Kalau menguntungkan, saya akan rajin datang. Pernah dengar? Kalau menguntungkan, saya akan komitmen Pak Gembala. Kalau menguntungkan, saya akan memberi lebih banyak. Iman kita jadi iman transaksi. Yesus udah kasih prinsip hidup yang luar biasa di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Ini prinsip hidup. Ya, kejarlah kekayaan rohani dulu. Nanti yang jasmani akan mengikuti. Jangan dibolak-balik. Waktu kita bolak-balik firman Tuhan, kita goreng-goreng semaunya kita sendiri, kita jadi stres. Kita jadi kecewa sama Tuhan. Ikutin apa yang Yesus katakan. Kejarlah kekayaan rohani, jasmani akan mengikuti. Nah, kata lain daripada tambahan adalah bonus. Saudara tahu bonus? Bonus tuh beli mobil dapat payung. Payung tuh bonus. Yang perlu dibawa ke bengkel, mobilnya, bukan payungnya. Karena payung cuman bonus. Kita ke toko bakmi, apa bonus buat kita? Acar. Kita nggak bisa besok balik ke Apeng, terus kita bilang gini, saya mau acarnya doang dong. Nggak bisa. Beli mie keritingnya, acar akan mengikuti. Maksud saya begini, apapun tambahan yang dikasih sama Tuhan Yesus, tetap cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Kejarlah kekayaan rohani. Orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang tidak kasih transaksi, tidak kasih syarat, tidak kasih kondisi sama Tuhan. My favorite teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini lagi diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Tapi masih bisanya ngomong begini loh mereka. Kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak, keren banget. Kalaupun gak ditolong sama Tuhan, kami gak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Ini, orang-orang yang gak kasih syarat sama Tuhan. Nabi Habakuk, saudara bisa baca di Habakuk pasal yang ketiga. Dia tulis, walaupun kebun anggur saya tidak berbuah. Kalau pakai bahasa sekarang, walaupun saya gak profit, walaupun saya gak panen, tapi saya akan tetap memuliakan nama Allah saya. Dan saya percaya jemaat GSJS Tunjungan Plaza sama dengan orang-orang di dalam Alkitab. Tidak kasih kondisi sama Tuhan, tidak kasih syarat sama Tuhan. So, ini mentalitas pedagang yang pertama.
Ya, dalam sistem perdagangan kita ngejar profit, it's okay. Jangan dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mentalitas pedagang. Pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul apa betul? Sekali lagi, dalam dunia marketplace, kita saingan sama kompetitor, it's very okay. Tapi kalau mental ginian dibawa masuk ke rumah Tuhan, ini yang bahaya. Kita udah lihat kan, orang Kristen kalau udah ngumpul, udah mulai penyembahan, bahas firman Tuhan, kita mulai merasa kumpulan kita paling benar, sebelah salah. Lagu kita paling benar, sebelah salah. Cara nyanyi kita paling benar, sebelah salah. Kita mulai begitu-begitu. Coba, saya mau ajak saudara kita pergi sebentar ke 1 Korintus 12 ayat 26. 1 Korintus 12. Itu kalau saudara scroll ke atas, judulnya banyak anggota tapi satu tubuh. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Stop dulu sampai di situ. Kita paham ya sama statement ini? Sakit gigi, sakitnya di mana saudara? Di sini kan? Saya mau tanya, kepala ikut pusing? Tangan megang gelas, lemes tangan? Padahal sakitnya di sini. Satu anggota menderita, yang lain ikut menderita. Kita paham sama ginian. Ada gereja izinnya gak dikasih, kita ikut sedih. Ada gereja lagi kebaktian dibubarin sama massa, kita ikut sedih. Kita paham sama ginian. Coba lihat statement selanjutnya. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut. Ini enggak kayaknya. Enggak kayak gini kayaknya kita. Kalau ada satu anggota dihormati, kita iri biasanya. Tidak suka cita. Kita enggak suka kalau ada sesama kita yang progres, yang ngalamin kemajuan dan lain sebagainya. Kita iri. Ingat saudara, tangan nih gak bisa ngomong kalau dia gak perlu sama kaki. Kaki gak bisa ngomong, saya gak perlu sama leher. Gak bisa. Karena kita banyak anggota, tapi one body of Christ. Setiap gereja punya panggilan masing-masing. Ada gereja yang kesembuhannya luar biasa. Ada gereja yang penyembahannya luar biasa. Ada gereja yang saya tahu, online service-nya luar biasa. Itu gereja kalau nggak salah ada di Pakuan Mall, Tunjungan Plaza, Mall of Indonesia, sama Alam Sutra. Pastor-pastornya kalau nggak salah namanya Pastor Samuel, Pastor Michael, Pastor Andrew, Pastor Timothy. Nama gerejanya GSJS. Tepuk tangannya kurang semangat buat GSJS. Semua punya kekuatannya masing-masing. Tapi kita nih satu tubuh Kristus semuanya. Nah makanya murid-muridnya Yesus abis lihat Yesus marah, mereka teringat sama perkataannya Raja Daud. Yohanes 2:17 tadi. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya orang Kristen kalau masuk ke gereja, jangan lagi membuat gereja jadi pasar. Jangan bikin gereja tempat transaksi. Tapi gereja adalah tempat saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan Yesus. Dibentuk oleh firman Tuhan. Dibentuk oleh sesama kita. Gereja tempat itu. Makanya orang Kristen kalau masuk ke gereja, jangan bawa mental pedagang. Masuk ke gereja, bawa mentalnya Raja Daud. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Hanguskan dalam tanda kutip. Sifatku yang buruk. Hanguskan kepahitanku. Hanguskan cara berpikirku yang salah. Hanguskan karakterku yang masih belum beres. Itu, orang Kristen harus bersedia dibentuk sama Tuhan Yesus. Dibentuk sama firman Tuhan. Nah sekarang, saya akan kasih sebuah contoh kasus buat saudara. Tentang sebuah gereja, namanya Gereja Kolose. Jemaatnya, status sosialnya menengah ke bawah. Gereja Kolose. Nah, fokus mereka bukan sama Tuhan Yesus. Tapi fokus mereka sama tetangga sebelah. Namanya Gereja Laodikia. Nah, Gereja Laodikia jemaatnya orang kaya semua. Ditulis di kitab Wahyu kalau pernah baca. Kamu mengatakan kamu kaya. Emang iya? Jemaat Laodikia.
Dan ini jadi fokusnya gereja Kolose. Diliatin terus sampai Yesus jadi alternatif. Mereka mulai praktek menyembah malaikat. Jadi Yesus bukan satu-satunya, ya, malaikat jadi pilihan lain. Demi apa? Mengejar keuntungan jasmani, bukan rohani. Nah, gereja ini akhirnya ditegur sama Rasul Paulus. Dan masalah seperti gereja Kolose sampai hari ini masih banyak. GSJS doang yang gak ada. Gereja 3 jam yang ada. Jadi banyak orang Kristen sampai hari ini suka bandingin diri sama orang lain, bandingin keluarga sama keluarga lain, ya, bandingin diri sama yang kita lihat di sosmed. Itu penyakitnya sama jemaat Kolose. Gak pernah lihat keunikan di dalam kita, tapi sibuk bandingin diri sama orang lain. Sibuk bandingin orang tua sama orang tua lain. Terlalu sibuk kita. Yuk kita buka sama-sama. Kolose 1 ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa apa saudara? Kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow. Ternyata ada rahasia yang mesti diketahui bangsa-bangsa. Lewat kamu, kata Rasul Paulus. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu dan dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah gini saudara, kita nih orang Indonesia, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross check ke KJV, King James Version. Kenapa? Karena KJV 80% terjemahannya akurat dari bahasa asli. KJV. Loh kenapa emang sama Alkitab bahasa Indonesia? Jangan salah tangkap. Firman Tuhan gak salah, tapi bahasa Indonesia yang banyak kelemahan. Salah satu kelemahan bahasa Indonesia, saudara tahu? Bahasa Indonesia tuh kita lagi ngerjain present tense, kita bilangnya past tense. Sadar gak? Tadi jam 2 ditanya, mau kemana? Saudara jawabnya apa? Gereja dulu, seharusnya gereja sekarang. Belum ngeh. Di Indonesia, semua yang sekarang dibilangnya dulu. Mandi dulu, makan dulu, ngopi dulu, padahal lagi sekarang. Semua yang present tense dibilangnya past tense. Bahasa Indonesia. Kelemahan kedua, kosakata bahasa Indonesia terlalu sedikit. Jadi penerjemah Indonesia kalau terjemahin Alkitab dari bahasa lain atau buku-buku dari bahasa lain, penerjemah Indonesia sering mengalami kesulitan dalam memilih kata yang pas. Nah, waktu katanya nggak pas didapat, penerjemah Indonesia mulai menggunakan kata yang berbeda. Artinya the whole sentence, ya, satu kalimat itu akhirnya artinya jadi beda semua. Contoh, Yohanes 2 itu salah loh dalam bahasa Indonesia. Yesus ngerubah air jadi anggur. Bahasa Inggris yang benar. Jesus turn water into wine. Wine diterjemahin bahasa Indonesia? Anggur. Grape diterjemahin bahasa Indonesia? Anggur juga. 2-1 kalah Indonesia. Bahasa Inggris sudah 2, kita masih 1. Dan banyak yang kayak begini. Lobster, shrimp, prawn. Udah 3 bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya? Udang. 3-1 kalah Indonesia. Nyebut kata 3-1, selamat buat para fans Argentina. Jangan sedih, karena Indonesia ada juga yang menang sama bahasa Inggris, tapi cuma 1, menangnya juga 3-1. Nasi, beras, padi, bahasa Inggrisnya rice, ini doang yang kita menang. Yang lain kita kalah semua. Nah, salah satu korban terjemahan bahasa Indonesia yang tidak pas, Kolose 1 ayat 27. Multimedia boleh ditayangin versi King James-nya. Coba lihat 2 statement terakhirnya. Which is Christ in you, the hope of glory. Tadi bahasa Indonesianya Kristus di tengah-tengah kamu. Seakan-akan
saya sama Pastor Timothy lagi duduk, terus Kristus di tengah-tengah kita berdua, kalau bahasa Indonesia. Tapi seharusnya bukan Kristus di tengah-tengah kita, Kristus di mana? Di dalam saudara dan saya. Wow, ini rahasia kata Rasul Paulus yang mesti diketahui bangsa-bangsa. Sadar gak saudara? Pencipta langit dan bumi diam di dalam saudara dan saya. Ini dahsyat loh. Berarti ada fitur-fitur Allah di dalam saudara dan saya. Ada sifat-sifat Allah di dalam saudara dan saya. Kalau pakai bahasa sekarang, ada banyak aplikasi kerajaan sorga di dalam saudara dan saya. Nah, yang namanya aplikasi perlu diaktifasi. Betul apa betul? Betul ya? Saya bertahun-tahun nggak sadar di dalam handphone saya ada aplikasi namanya MyBCA. Jadi saya kalau transaksi, sehari misalnya 4-5 kali transaksi, saya bolak-balik rumah ATM. Bolak-balik. Sampai satu hari saya ditanya sama anak perempuan saya, Daddy ngapain sih bolak-balik ATM? Ya kan mau transfer. Loh, Dad, kan sekarang ada MyBCA. MyBCA di mana? Di handphonenya Daddy. Tugas Daddy aktivasi. Waktu saya aktivasi, ya ampun, hidup saya jadi lebih mudah. Berapa banyak uang parkir yang saya bisa tabung? Sehari 4-5 kali loh ke ATM. Bayar parkir terus loh itu. Ya, saya nggak tahu selama ini. Sama kita. Kita terlalu sibuk lihat orang lain. Sibuk lihat tetangga, kayak jemaat Kolose. Sibuk liatin Laodikia. Sibuk liatin orang lain, keluarga lain, orang tua lain. Kita sibuk. Kita lupa mengaktifasi apa yang di dalam kita. Nah, kalau banyak aplikasi di dalam kita, karena waktu, saya cuma bisa bahas 2 buat saudara. Yang pertama, namanya sukacita. Sukacita ada di dalam dan perlu diaktifasi. Nah, kita ke distract dengan kesenangan. Kita kejar kesenangan kemana-mana, akhirnya kita stres. Kita kecewa. Sukacita, bahasa Inggrisnya joy. Kesenangan, bahasa Inggrisnya happy. Saudara tahu bedanya joy dan happy? Happy pemain film, joy penyanyi. Saudara terlalu serius kayaknya dari tadi, terlalu tegang muka saudara. Joy ada di dalam, happy ada di luar. And for your info, happy selalu ada expired date-nya. Kesenangan selalu ada ujungnya. Nah, sukacita yang di dalam mesti diaktifasi kayak MyBCA tadi. Nah, cara aktivasi sukacita itu begini. Apa yang terjadi sama orang tua saya? Apa yang terjadi sama anak-anak saya? Apa yang terjadi sama bisnis saya? Saya memutuskan untuk tetap bersukacita. Yang amin sebelah sini, saya pindah. Walaupun dolar 18.000, saya tetap memutuskan. Kok jadi berat gitu? Sukacita. Saya ingin mengajak anak-anaknya Tuhan Yesus di GSJS Tunjungan Plaza. Berkati bangsa Indonesia. Jangan suka ngutukin bangsa Indonesia di sosmed. Halo? Saya kalau buka sosmed suka sedih. Yang komen, yang mengkritik, bahkan mengutuk bangsa Indonesia, namanya Esther. Kristen pasti kan? Namanya David. Kristen. Namanya Gideon. Komennya, ngeri komennya. Disumpahin ini, sumpahin itu. Berkati bangsa Indonesia. Belum yakin. Indonesia tuh banyak bagusnya. The best food in the world, Indonesia. Apeng gak ada di negara lain. Leko terenak cuman di Surabaya. HR Muhammad sama Manyar. Buka di Jakarta salah gramasi kayaknya. Beda rasanya di Jakarta.
Indonesia kayak kita ke distract sama donat yang depannya J kan? Saudara sadar donat made in Indonesia, donat pakai kentang digoreng, selesai digoreng waktu udah dingin dimasukin plastik ada icing sugarnya, dikocok, itu the best donat in the world. Kita ke distract sama kopi yang gondrong warna hijau ada bintangnya di sini. Hah? Kopinya Indonesia yang jenis Arabica dari Aceh sampai Papua enak semua. One of the best in the world, Arabica coffee. Indonesia banyak bagusnya. Coba, negara yang bisa nitip anak di mertua, Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Doain Indonesia, berkati Indonesia. Bersukacitalah karena kita orang Indonesia. Kita tinggal di Indonesia. Ya, bersukacitalah. Mama saya umur 83, nggak ada yang percaya dia 83 tahun. Dia sampai hari ini tiap pagi masih sepeda statis 30 menit. Ya, orang nggak ada yang percaya dia 83 tahun. Suka ditanya sama teman-teman saya. Banyak teman-teman saya manggil dia mama juga. Mama resep awet muda apa sih? Emang gak pernah lewatin masa-masa sulit? Oh lewatin dong masa-masa sulit, kata mama saya. Apalagi waktu anak mama yang bungsu ditangkap polisi, dia tawuran, dia mabok-mabokan, anak bungsunya tuh ini. Yang mama buat adalah berdoa di kamarnya, perjamuan kudus di kamarnya, tumpang tangan di bantalnya. Dan mama memutuskan untuk bersukacita. Ternyata sukacita adalah resep anti-aging paling luar biasa. Saudara mengaktifasi sukacita, muka saudara akan lebih muda 10 tahun. Ini the best skincare loh ini. Muka saudara akan glowing, gak perlu diedit-edit. Gak perlu, glowing dengan sendirinya. Karena apa? Mempraktekkan sukacita. Rasul Paulus lagi antre mau dihukum mati. Rasul Paulus masih bisa-bisanya tulis ke gereja Filipi, bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. So saudara, apapun keadaan yang terjadi di luar saudara dan saya, putuskan untuk bersukacita. Aktivasi. Yang kedua, talenta. Talenta diinstal sama Tuhan di dalam setiap saudara dan saya, nggak ada yang kelewat. Diinstal. Bayangin yang duduk di ruangan ini ada 1000 mungkin. Berarti ada 1000 talenta di ruangan ini. Kalau diaktifasi, Surabaya ini ngeri ada saudara. Makanya dibilang sama firman Tuhan, rahasia ini harus diketahui sampai bangsa-bangsa. Nah kita sibuk bandingin diri sama talenta orang. Dan kita ke distract selalu sama uang. Saya mau yakinkan GSJSTP, uang itu bukan berkat Tuhan. Hilang langsung amennya. Telat, amennya telat. Kalau kita memframing uang adalah berkat Tuhan, berarti mafia diberkati Tuhan. Berarti gangster diberkati sama Tuhan. Uang bukan ciptaan Tuhan. Yang menciptakan uang itu manusia sebagai alat tukar. Nah, berkat Tuhan itu adalah apa yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan. Saudara masih ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Saudara masih sehat sampai hari ini, itu berkat Tuhan. Jangan memframing uang. Nah, makanya Yesus sekali-kalinya bandingin dirinya, bukan sama Hotman Paris kan? Yesus sekali-kalinya bandingin diri bukan sama pria ganteng. Tapi sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya sama Mamon. Dan alasan yang Yesus utarakan, itu masalah penempatan ternyata. Masalah positioning. Gak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan, kata Yesus. Dia akan benci sama yang satu, dia akan sayang sama yang satu. Ini salah penempatan kan? Dan ternyata kita begitu. Seringkali di GSJS gak ada. Ya, ini gereja 3 jam. Kita salah penempatan, kita nempatin uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep.
Uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Tuhan tolong dong, uangnya habis. Ini salah positioning. Seharusnya penempatan yang tepat adalah angkat Yesus jadi satu-satunya Tuhan atas hidup saudara, bukan alternatif. Dan tempatkan uang jadi hamba. Karena uang dia tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. Angkat Yesus satu-satunya jadi Tuhan dalam hidup saudara. Nah, kalau sekali lagi balik ke Kolose ini. Kalau Kristus ada di dalam kita, berarti ada talenta di dalam saudara dan saya yang perlu kita aktivasi. Nah, cara kerjanya kerajaan sorga, talenta yang dipertajam, uang akan kejar talenta itu. Gitu kan cara kerjanya. Saya kasih contoh kesaksian saya aja. Saya dari kecil seneng banget lihat orang masak. Singkat cerita, waktu masuk SMP, ada ekskul kan, saudara tahu ekskul? Pada sekolah di mana dulu? Nggak tahu ekskul? Ekskul waktu masuk SMP kita dikasih pilihan. Ada basket, sambil tuh pilih basket. Untungnya saya lihat ada nomor 5 Tata Boga. Saya pilih Tata Boga. Dan kelas Tata Boga itu 2 kali seminggu selama 11 bulan, karena 1 bulannya libur. Dan saudara, waktu kelas Tata Boga dimulai, ternyata kelas itu lakinya cuma 2. Saya dan Erwin. Yang lain perempuan semua. Dan waktu kelas Tata Boga dimulai, itu ekskul yang lain basket lagi selesai lewatin kita, ekskul elektro, tahu elektro? Kelasnya selalu bau gosong. Banyak kabel kebakar. Mereka tiap lewat, kita berdua dicela abis. Bahasa sekarangnya kita dibully abis. Banci, digitu-gituin. Itu yang gede, banci itu. Erwin segini saya soalnya. Ya. Dua kali seminggu selama 11 bulan kita berdua dibully habis-habisan. Naik kelas 2 SMP, saya bilang sama mama saya, "Mah, Pah, mau pindah ekskul lah." "Loh kenapa?" "Kamu kan senang masak." "Banci." Saya lupain masak-memasak. Singkat cerita lagi, thanks to RCTI. RCTI pertama kali mengudara di Indonesia. Akhir tahun 80-an. Ada acara namanya Walk with Yan. Ada yang masih ingat gak? Oh ya, Om ingat, yang kelihatan sih umur-umurnya. Ya. Acara masak, chefnya namanya Yan, laki. Saya pas nonton, saya bilang sama mama saya, "Mah, Yan nih banci, Mah." "Oh, ngawur kamu, Nggak, jangan semua laki dibilang banci." Di situ saya mulai kembali percaya bahwa apa yang diinstal sama Tuhan, Tuhan nggak pernah uninstall, nggak pernah. Karena Dia nunggu kita aktivasi. Singkat cerita lagi, tahun 2007 atau 2008 saya lupa. Karena saya udah sibuk, saya nggak sempat lagi sekolah kuliner, saya minta diajarin masak sama mama saya. Dan buat saya, mama saya itu master chef, bukan Juna, bukan Gordon. Juna dan Gordon selalu marah-marah karena dapur mereka ada kamera. Mama saya dong, dapurnya nggak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. She's a truly master chef. Singkat cerita lagi, tahun 2015, saya mencoba menjual resepnya mama, saya yang buat. Cheesecake, loyangnya 30 kali 20. Bulan pertama, langsung laku 100 loyang. Saya dalam hati gini, pakai bahasa Jakarta, ini teman-teman gue doang mau nyenengin gue. Ternyata masuk bulan kedua, naik 150 loyang. Waktu kita cek, yang mesen yang tidak kenal lebih banyak daripada yang kenal. Nah, singkat cerita lagi, satu malam saya lagi tidur, dikasih mimpi resep makanan. Ini kan, Yesus ternyata F&B loh. Kita kan orang Kristen, yang kita lihat talenta cuma 3 ya, seringkali ya, main musik, nyanyi, sama khotbah. Ya, ternyata Yesus F&B, kita semua punya fotonya kok.
Yesus lagi duduk sama 12 murid di meja makan, bukan di studio musik kan? Sorry. Are we cool? Ya. Saya dikasih mimpi resep makanan. Buntut goreng cabai hijau. Detail resep masakannya. Kenapa saya bisa bilang detail? Karena waktu sampai di bagian garam, saya kayak dibilangin, kamu ganti garam kamu. Kamu beli ikan jambal, rendam tuh ikan sampai asinnya berkurang, kamu angkat, kamu tumbuk, itu jadi garam kamu. Catat. Lupa nanti, bocoran. Bangun tidur, saya ingat semuanya, saya catat ini resep. Nah, saya di Jakarta, kalau punya resep baru, saya punya geng namanya The Testers. Ada 5 orang, mulutnya silet semua. Maksudnya kalau enak mereka ngomong enak, nggak enak mereka ngomong enak. Saya undang mereka, saya bikin buntut goreng cabai hijau. Waktu mereka makan, mereka diem sampai habis. Saudara tahu peribahasa itu? Silent is the best compliment to the chef. Saya tanya sama mereka, gimana? Mereka tanya balik, ini resepnya mama kan? Bukan, loh ini resepnya siapa? Mereka tanya. Ini resep saya dapat di mimpi. Dan saya percaya ini dari Tuhan. Mereka bilang, Jess ini enak banget. Jual Gi. Saya mulai jual. Saudara sampai hari ini saya gak pernah nyangka. Saya kalau jualan buntut hit 800 kilo per bulan. Sampai mesti pakai 3 supplier. Boleh. Ya. Ini kesaksian apa promosi ya? Saya kadang-kadang heran saya. My point is begini. Uang memang benar akan mengejar talenta yang diasah. Uang akan, itu cara kerjanya kerajaan sorga. Saudara udah lihat pemain musik, atlet terkenal, mereka mengasah talenta mereka. Uang, endorsement, iklan, kejar mereka semua. So ini caranya Tuhan. So saudara jangan tinggal diem. Mulai aktivasi talenta yang ada di dalam saudara. Saya percaya ini adalah rahasia yang mesti diketahui. Keluarga saudara, teman SMA saudara, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin saudara. Nah karena waktu kita mesti menyelesaikan ayat ini. Yuk lihat kalimat terakhirnya. The Christ in you, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kata kemuliaan ini adalah pembahasan terakhir buat saudara. Kata kemuliaan seringkali kita hubungkannya hanya dengan tepuk tangan. Karena di gereja sering begitu, kasih kemuliaan, kita langsung tepuk tangan. Nah, pengertian kata kemuliaan itu ada 2 di Alkitab saudara dan saya, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, kata kemuliaan bahasa aslinya adalah kabot. Bahasa Indonesianya berat, bobot. Ya, ini muncul waktu Bait Salomo ditabiskan. Imam-imam gak kuat berdiri, pada rebah semuanya. Karena kemuliaan Allah, kabot turun di tempat itu. Bobotnya Allah turun di situ. Nah, ternyata kata kemuliaan di Perjanjian Baru beda. Jadi kemuliaan jangan dipukul rata. Ya, kayaknya gimana, ada kayak gimana, enggak. Kata kemuliaan di Perjanjian Baru, bahasa aslinya adalah doxa. Bukan kabot. Doxa. Doxa kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia punya pengertian transformasi. Jadi ayat ini punya pengertian Kristus yang ada di dalam saudara dan saya, dia adalah pengharapan akan transformasi. Nah, kata transformasi saudara tahu, berarti kita lagi dirubah. Orang kalau lagi dirubah harus lewatin menang dan kalah. Betul apa betul? Jatuh dan bangun, trial dan error. Betul kan? Jadi jangan pernah berpikir kalau udah rajin ke gereja menang terus, nggak bisa. Itu main sandiwara namanya. Kita udah ke gereja, berdiri tegap terus, nggak bisa. Semua ada menang dan kalah, semua pernah jadi juara, nggak jadi juara. Itu transformasi. Ujung-ujungnya kita akan dirubah terus-menerus sampai jadi serupa dengan Kristus. Nah, maksudnya Rasul Paulus buat gereja Kolose adalah begini. Kristus adalah satu-satunya pengharapan di menang dan kalahnya kita. Seringkali kita mengharapkan Kristus waktu lagi kalah.
Kita berharap sama Kristus. Tapi waktu lagi menang, waktu lagi jadi juara, waktu semua lagi oke-oke aja, ya, saya ingin mengajak saudara tetap harapkan Kristus. Karena dia pengharapkan, dia adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita lagi jatuh dan bangun, menang dan kalah, trial dan error. Saya tadi cerita cuman bagus-bagusnya sama saudara soal cheesecake. Tapi saudara gak tahu kan berapa kue bantet yang saya buat yang gak bisa dijual. Trial dan error. Berapa kilo buntut yang saya gagal presto, keras gak bisa dijual. Hidup kita begitu, trial dan error. Nah, kalau orang Kristen sudah paham ginian, gereja seharusnya bukan pasar lagi, bukan tempat transaksi. Tapi gereja, benar, gereja adalah tempat kita semua dibentuk. Karena kita lagi ditransformasi semuanya. Ya, kita lagi berubah terus menerus. Nah, seharusnya fungsi gereja itu harus jadi bengkel, bukan showroom. Amin, saudara? Bengkel, mobil termahal sekalipun perlu bengkel apa enggak? Perlu. Showroom, mobil cuman dibenahi di bagian luar biar kelihatan bagus. Showroom. Makanya gereja yang showroom, jemaatnya cuman kuat Senin sama Selasa kan? Karena Minggu baru dikotbahin. Senin Selasa kuat, Rabu tergoda, Kemis kepleset. Jumat parah, Sabtu nyesel. Minggu gereja lagi. Gitu-gitu aja terus akhirnya. Enggak, gereja tempat orang dirubah, bengkel. Ya, orangnya keluar, mobilnya keluar dari bengkel, 4 bulan lagi balik. Saudara pernah dicemberutin sama montir? Lo lagi balik. Gak pernah. Montir selalu welcome kita. Seharusnya orang-orang Kristen sama sesama kita seperti itu. Waktu lihat sesama kita ada yang jatuh di sel grup saudara mungkin dan lain sebagainya, angkat dia. Karena kita semua sama. Kita adalah orang-orang yang sedang dibentuk, sedang dirubah. Sampai ujung-ujungnya kita jadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Jangan lagi punya mental berdagang. Masuk ke rumah Tuhan selalu minta dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya rahasia-rahasia itu akan keluar dari kehidupan saudara. Memberkati keluarga, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata, Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan ya.